Di sini sistem reproduksi manusia terdiri dari pria dan wanita. Di mana sekarang kita bahas organ reproduksi pada pria atau pada laki-laki. Organ reproduksi laki-laki terdiri menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam, serta bagian dari kelenjar aksesoris. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Penis adalah bagian yang sebelah sini, sedangkan skrotum adalah bagian yang di belakang penis. Di sini penis mengandung uretra. Uretra itu adalah bagian yang ini, tempat keluarnya urin. Kemudian ada juga 3 jaringan erektil. Apa itu jaringan erektil? Jaringan erektil adalah jaringan yang akan membesar karena dipenuhi oleh aliran darah dan memiliki banyak saraf sensori, sehingga bagian-bagian yang memiliki jaringan erektil itu lebih cenderung sensitif. Kemudian karena terpenuhi oleh aliran darah, karenanya penis ini akan membengkak. Bagian utama penis tertutup oleh kulit yang relatif tebal, sedangkan bagian ujung atau bagian kepalanya memiliki penutup yang jauh lebih tipis sehingga lebih sensitif. Pada ujung ini juga ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut prepusium atau kulup yang biasa dibuang oleh seorang laki-laki ketika khitanan. Bagian berikutnya adalah skrotum. Skrotum ini bagian belakang dari penis. Nah, skrotum ini adalah suatu lipatan yang memiliki dinding untuk mempertahankan suhu testis. Berikutnya adalah organ reproduksi pada laki-laki bagian dalam. Di antaranya adalah testis. Testis tadi tersimpan di dalam skrotum. Yang tadi skrotum itu fungsinya untuk menghangatkan atau mempertahankan suhu testis. Testis ini yang ini. Testis terdiri dari banyak saluran, di antaranya adalah tubulus seminiferus yang berfungsi sebagai tempat memproduksi sperma dan hormon kelamin atau yang disebut testosteron. Jadi, sperma itu diproduksi dari mana? Jawabannya adalah dari testis. Berikutnya adalah ductus atau yang biasa disebut saluran. Ductus terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah epididymis, vas deferens, ductus ejakulasi, serta uretra. Pertama, sperma dihasilkan oleh testis. Kemudian sperma itu akan tinggal di epididymis. Jadi epididymis di sini fungsinya adalah tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Kemudian selama ejakulasi, sperma didorong dari setiap epididymis melalui saluran berotot vas deferens. Atau dalam kata lain, di sini vas deferens itu fungsinya adalah tempat jalannya sperma dari epididymis ke kantung semen. Kantung semen di sini disebut juga vesicula seminalis, di mana semen itu artinya adalah mani. Jadi, semen itu adalah cairan mani yang di dalamnya terdapat sperma. Kemudian setelah sampai di kantung semen, sperma tadi atau cairan mani tadi akan menuju ke bagian ductus ejakulasi. Kemudian dilanjutkan ke uretra. Di sini uretra itu tempat keluarnya sperma. Selain keluarnya sperma, keluar juga cairan maninya atau yang disebut semen dan juga dapat mengeluarkan urin di uretra. Selanjutnya kelenjar aksesoris laki-laki. Di sini terbagi menjadi 3 macam. Di antaranya adalah vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretra. Vesicula seminalis itu adalah bagian yang di sebelah sini yang berfungsi untuk sumber nutrisi sperma. Kemudian, vesicula seminalis ini menyumbangkan sekitar 60% volume semen atau cairan sperma. Cairan dari vesicula seminalis ini bersifat kental, kekuningan, dan basah.
atau pH-nya itu sekitar 7,2 sampai 7,8. Berikutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah sebelah sini atau di bawah dari vesika seminalis. Di sini kelenjar prostat berfungsi menyekresikan zat yang berupa cairan. Kemudian kelenjar yang terakhir adalah kelenjar bulboretra yang di sebelah sini yang berfungsi untuk menetralkan urin asam yang tersisa di uretra. Selanjutnya adalah sperma. Sperma ini memiliki struktur dan bentuk. Di sini bentuknya seperti ini. Nah, sperma memiliki kepala yang di bagian kepala itu terdiri dari akrosom dan nukleus atau inti sel. Kemudian ke bagian bawahnya dia memiliki leher. Setelah itu memiliki bagian tengah. Di bagian tengah tersebut tersusun atas mitokondria. Kemudian memiliki ekor yang tersusun atas membran plasma. Ini adalah gambaran dari sperma yang normal. Mengapa dikatakan demikian? Karena ada juga sperma yang abnormal. Di antaranya sperma yang memiliki 2 kepala atau sperma yang memiliki lebih dari 1 ekor. Kemudian ada juga sperma yang memiliki kepala yang gepeng dan lain sebagainya. Ada beberapa kriteria sperma sehingga sperma itu bisa dikatakan normal dan abnormal. Selanjutnya adalah hormon reproduksi pria. Hormon reproduksi pria ini terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya hormon testosteron, hormon FSH, hormon LH, dan hormon GnRH. Hormon testosteron ini berfungsi untuk menstimulasi testis turun dari rongga perut. Jadi, sebelum dilahirkan, testis itu ada di bagian atas rongga perut. Kemudian nanti dia itu akan turun sendiri ke bagian bawah. Atau ada juga kasus yang si testisnya itu tidak turun sehingga harus dipijat terlebih dahulu ketika baru dilahirkan. Kemudian hormon testosteron ini sebagai hormon pertumbuhan dan perkembangan ciri dari laki-laki pubertas dan dewasa. Di antaranya adalah tumbuh jakun, suara lebih berat, dada membidang, dan lain sebagainya. Kemudian hormon berikutnya hormon FSH, di mana berfungsi untuk kematangan sperma. Dan hormon LH. Di sini hormon LH berfungsi sebagai sekresi testosteron atau pelepasan sperma. Dan hormon GnRH itu fungsinya menstimulus hormon FSH dan hormon LH. Sekian pemaparan dari materi organ reproduksi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.